Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Kejadian 7 ayat 1, firman Tuhan menyatakan, "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini." Sahabat semua, Kejadian pasal 7 mencatatkan saat penghakiman Tuhan mulai berlaku. Air bah yang dijanjikan akhirnya turun, menandakan berakhirnya masa anugerah yang telah Tuhan berikan kepada umat manusia. Namun sebelum itu, Tuhan telah memberikan waktu yang cukup panjang untuk pertobatan. Bahtera yang dibina Nuh selama lebih 100 tahun bukan sahaja sebuah proyek besar, tetapi juga simbol kasih karunia Tuhan yang sabar dan penuh pengharapan terhadap manusia. Kasih karunia Tuhan memberi waktu untuk bertobat. Sebelum air bah turun, Tuhan memberikan amaran kepada Nuh dan memerintahkannya untuk membina sebuah bahtera. Pembangunan bahtera bukan berlaku dalam sehari, seminggu, atau sebulan. Ia mengambil masa berdekad-dekad, dan selama masa itu Tuhan menunggu, memberikan ruang, dan menawarkan keselamatan kepada dunia. Namun umat manusia tetap menolak. Mereka melihat bahtera itu sebagai satu jenaka dan melihat Nuh sebagai orang yang gila. Tetapi di sebalik semua itu, Tuhan tidak tergesa-gesa menghukum. Dia sabar menunggu, berharap agar manusia akan berpaling dan bertobat. Ini adalah gambaran kasih karunia Tuhan. Dia tidak cepat murka dan sentiasa menyediakan jalan keselamatan sebelum penghakiman turun. Mengapakah manusia tetap menolak panggilan Tuhan? Ada beberapa sebab mengapa orang pada zaman Nuh menolak panggilan Tuhan. Antaranya adalah, pertama, kekerasan hati dan kebutaan rohani. Mereka sudah terlalu tenggelam dalam dosa sehingga hati mereka menjadi keras dan tidak mampu lagi melihat kebenaran. Mereka lebih percaya kepada kenyataan semasa daripada mempercayai amaran yang rohani. Kedua, ejekan dan sindiran terhadap firman Tuhan. Bahtera di tanah kering tampaknya tidak masuk akal. Mereka mengejek Nuh dan memperolok-olokkan ketaatannya. Dalam dunia modern pada hari ini, kita juga sering melihat bagaimana kebenaran Tuhan itu diejek dan diabaikan. Dan ketiga, cinta dunia lebih besar daripada takut akan Tuhan. Manusia lebih mencintai kesenangan, kuasa, dan kejahatan duniawi daripada tunduk kepada Tuhan. Mereka tidak mahu berubah karena perubahan memerlukan kerendahan hati dan juga pertobatan. Apakah aplikasi rohani untuk kehidupan kita pada hari ini? Ambillah dengan serius masa kasih karunia Tuhan. Kita hari ini hidup dalam masa yang serupa, masa sebelum penghakiman terakhir. Firman Tuhan, Roh Kudus, dan suara para pelayan Tuhan terus mengingatkan kita supaya bersedia. Janganlah tangguhkan pertobatan. Janganlah tunggu saat pintu bahtera ditutup oleh Tuhan. Marilah kita bangunkan bahtera iman dan ketaatan. Nuh dibenarkan karena imannya dan ketaatannya. Kita juga dipanggil untuk membina kehidupan yang taat, benar, dan beriman. Ini boleh dilakukan apabila kita berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Elakkan berkompromi dengan dosa. Bimbinglah keluarga kita
untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Janganlah terpedaya oleh dunia. Janganlah tertipu dengan kenikmatan dunia yang sementara ini. Sama seperti manusia zaman Nuh yang sibuk hidup tanpa arah, kita pun boleh menjadi lalai terhadap perkara rohani jika kita tidak berjaga-jaga. Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 37 hingga 39 bahwa kedatangan anak manusia akan seperti zaman Nuh. Mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Ini adalah peringatan yang serius untuk kita berjaga-jaga dan hidup bersedia pada setiap saat. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Kejadian 7 bukan sekadar catatan sejarah. Ia adalah cermin kepada dunia kita hari ini. Tuhan sedang menunggu, Dia memanggil, Dia memberi waktu, dan Dia menyediakan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus, bahtera keselamatan kita. Janganlah abaikan suaranya, masuklah ke dalam perlindungannya sekarang, selagi pintu masih terbuka. Dan setelah berada dalamnya, ajaklah orang lain juga masuk sebelum penghakiman turun. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.